Oke, kita mulai lagi ya di sini energy transport with energy production, chemical energy conversion in a reactor. Nah, di section ini kita mendiskusikan produksi panas dalam sistem granular. Di sini ada reaksi kimia itu terjadi karena fluida mengalir melalui sebuah packet bags. Packet bags itu tumpukan ya, ceritanya kayak granular-granular gitu. Kita dapat mengabaikan struktur dari granular dan menghitung profil temperatur meskipun sistemnya adalah homogen. Ya kalau homogen ngapain kita ukur ya suhunya ya ceritanya. Oke. Nah ini gambarnya ya fixed bed. Posisinya dia aksial ya. Jadi fixed bed axial flow reactor. Jadi di sini ada insulated wall, berarti dinding yang terisolasi, yang isinya adalah partikel inert. Kesannya sini katalis yang tidak bereaksi. Lalu posisi yang kedua, region yang atau zona 2 itu ada partikel katalis. Ini deltanya diambil daerah yang ada katalisnya, sedangkan zona 3 itu partikel katalis yang inert lah kita bilang. Nah, posisinya dari yang katalis partikel katalis ini jadi Z sama dengan 0 sampai yang berakhir di sininya adalah Z sama dengan L. Jadi dari awal ada partikel katalisnya sampai berakhir partikel katalisnya di sini. Ya. Nah, reaksi kimia itu berlangsung ya dalam sebuah tubular yaitu reaktor alir fixed bed. Dengan radius inertnya ada R besar ditunjukkan 10.7/1. Nah, reaktornya itu memanjang dari Z min tahingga hingga Z plus tahingga yang dibagi ke dalam 3 zona yang tadi ya udah dijelaskan. Itu diasumsikan bahwa fluida berproses ya melalui cup reaktor. Di sini kondisinya adalah flux flow. Flux flow itu kayak mengalir ya, seret gini ya, ngulir kita bilang. Kayak bentuk usus kayak gitu ya, usus kamu ngalir itu. Yang dimana dengan keseragaman kecepatan aksial pada nilai superficial. Superficial itu V0 sama dengan W per Pi R kuadrat rho. Biasanya kalau ada superficial itu fluidized bed biasanya. Tapi ini kita lihat dulu ya. Lalu kita lihat hanya di bawah persamaan 6.4/1 untuk definisi dari superficial velocity. Nah, laju alir densitas, laju alir massa, dan kecepatan superficial itu posisinya itu tidak bergantung pada R dan Z. Nah, selain itu dinding reaktor diasumsikan itu terisolasi dengan baik sehingga temperatur dapat dikatakan ya dia tidak bergantung terhadap R, terhadap jarak ya. Jadi ada di pusat dari reaktor itu ya, makin ke dinding juga tidak ada perubahan suhu, dianggapnya homogen di sini ya. Dan pada dasarnya itu kita tuh menemukan ya kondisi distribusi suhu aksial secara steady state ketika fluida memasuki Z sama dengan min tahingga, yang posisinya di situ temperatur sudah seragam ya posisinya. Nah, ketika reaksi kimia terjadi, energi termal diproduksi atau dikonsumsi ketika molekul reaktan mengatur ulang menjadi bentuk produk. Nah, laju dari produksi energi termal per satuan volume dari reaksi kimia itu ada SC sebagai dia itu adalah bentuk umum ya ceritanya. Secara generalnya dia adalah fungsi yang kompleks ya, bahasanya sini ya, rumit dari tekanan, suhu, komposisi, dan aktivitas katalis. Nah, untuk menyederhanakannya di sini menyajikan dalam bentuk SC. SC itu adalah fungsi dari temperatur ya, hanya merupakan fungsi dari temperatur. Karena di sini kan ada pressure, temperatur, composition, dan catalyst activity. Dia di sini buat sebagai fungsi temperatur saja, yaitu SC sama dengan SC1 kalikan F. Saya juga bingung ya, ini membaca notasinya apa ya. Sehingga ini notasi yang ini adalah akhir dikurang T awal, terus dibagi T1 kurang T0. Nah, di mana di sini perbedaan temperaturnya itu tidak bersatuan. Di mana TZ itu ada temperatur lokal, adalah daerah bed katalis yang diasumsikan sama dengan katalis dan fluida. Lalu SC1 dan T0 itu adalah konstanta empiris yang diberikan dari kondisi masuk reaktor. Nah, untuk kesetimbangan shell, kita juga dapat memilih sebuah disk yaitu radius dari R, ketebalannya adalah delta Z dalam zona katalis. Lihat di gambar tadi ya ceritanya.
kita dapat memilih delta Z itu lebih besar dari dimensi dari ukuran, dimensi itu maksudnya ukuran dari ukuran partikel katalis. Nah, dalam mengatur energi balance-nya kita menggunakan total energy flux factor, yang karena di sini kita berurusan dengan sebuah sistem yang mengalir. Jadi V tidak sama dengan 0. Lalu pada keadaan steady state, energi balance-nya adalah ini. Jadi penjelasannya itu ada di sini ya. Nanti dibagi VR kuadrat delta Z. Udah dapet sini delta Z-nya SC-nya mau pindah ke kanan, maka ini tinggal putar balik saja yang di daerah sini. Ketika diintegralkan, ya posisinya DEZ ini tinggal pindah ruas DZ, ini DZ jadi Z. Oke, di sini ya, ini ceritanya. Lalu ini sama ya ceritanya di sini, sehingga kita dapat mendistribusikan Z ke komponen ini yang ada di halaman 260 itu nanti kita akan membutuhkan yang ini karena ada E ya, sini E. Oke, lalu ada entalpi yang dibagi massa atau mol ya, saya lupa ini yang payung ini. Nanti daerahnya ada yang ini, yang 9.4 strip 6. Oke, ini saya masukkan ke sini persamaannya, ya sudah ada. Lalu ini ada di halaman terakhir, seperti ini, ditulis lagi sama saya. Nah, penjabaran tadi yang ada di sini ya, ceritanya. Nah, sedangkan tau ZZ ini ada di halaman 22, sebentar. Ini ada di halaman 22, tau ZZ, ini ceritanya. Tapi yang diambil hanyalah min 2 mu do Vz per do Z, yang lainnya tidak. Mungkin harus baca bab sebelumnya ya, karena ada kaitannya. Sehingga di sini kita dapat menggunakan hukum Fourier di sini yang ada di halaman 22 atau ZZ, dan persamaan entalpi yang ada di halaman 260 yang tadi ya. Nah, di mana konduktivitas thermal efektif KEF itu digunakan untuk menggambarkan konduksi panas dengan arah Z. Pertama, yang keempat, dan bentuk yang kelima itu pada sisi di kiri itu dapat diabaikan atau dianggap 0 karena velocity-nya itu tidak bergantung atau tidak berubah dengan menggunakan arah Z. Nah, bentuk yang ketiga dapat juga ya dianggap 0 lah di sini jika pressure-nya itu, tekanannya itu tidak berubah secara signifikan pada arah aksial. Kemudian bentuk kedua, kita dapat mengubah Vz dengan kecepatan superficial, yaitu jadi V0, karena selanjutnya itu kecepatan Frida di dalam reaktor itu dirata-ratakan ya pada sepanjang penampang permukaan. Sehingga persamaan yang tadi di sini bisa berubah menjadi ini. Coba kamu terangkan ya, atau kamu coret-coret lagi ya, karena saya lihat ini hanya ya udah ini cuma 0, ini 0 ya segala macam. Jadi penyederhanakan saja di sini ya. Nah, terus ini yang area tadi ya, persamaan yang sama berlaku pada zona 1 dan 3 seperti ini. Ini tidak perlu dijelaskan dengan detail karena ini hanya menggambarkan dari sebelah sini saja ya. 0Z dan ini kawan-kawan ya. Sehingga kalau ini kan area zona 1, zona 1, zona 2, zona 2, zona 3, zona 3 ya. Dilihat lagi. Setelah itu ini juga sama, ini tidak saya jelaskan dengan detail, silakan dipahami ya, karena ini sudah kayak apa ya? Cuman mengubah ke zona 1, zona 2 saja di sini ya. Lalu persamaan dari 10.7 strip 10-13 itu menyatakan kontinuitas dari suhu dan heat flux ketika kondisi batasnya itu berada di zona-zona tersebut. Persamaan 7 strip 9, 10.7 strip 9 sampai 14 itu menentukan persamaan, menentukan persyaratan ya, dua akhir di kedua ujung sistem. Nah, solusi dari persamaan 10.7 strip 6 sampai 10.7 strip 14 itu dipertimbangkan secara sembarang F-nya itu ya. Dan di berbagai kasus secara prakteknya itu menarik ya. Nah, transport panas konvektif itu jauh lebih penting dibandingkan transport panas konduktif secara aksial. Di sini kita juga dapat menghilangkan bentuk konduktivitas secara utuh, di mana ini mengandung KEF. Lalu
apa ya, pentingnya keterkaitan dari transport energi konduktif dan konvektif adalah itu bisa didiskusikan di chapter 13, bukan di sini maksudnya. Jadi ini buku ini kayak apa ya, dia ngasih tahu clue-clue ya, kalau kamu butuh ini kamu di sana, ini butuh ini ke sana ya. Nah, jika kita mengenalkan sebuah koordinat aksial yang tidak bersatuan, Z besar sama dengan Z per L, dan sumber panas kimia yang tak bersatuan juga, ini dia, sehingga menjadi seperti ini. Lanjut, ini areanya ya, ceritanya. Gambar tadi dari zona ini diprediksi profil temperatur dalam fixed bed axial flow reaktor ketika produksi panas itu bervariasi secara linear dengan temperatur, ya maksudnya linear secara temperatur, dan ketika konduksi aksial itu diabaikan. Ini juga tidak saya jelaskan dengan detail ya, karena tinggal kamu uraikan kembali. Nah, persamaan diferensial order 1 di atas dengan kondisi batas itu diintegralkan secara langsung untuk mendapatkan seperti ini. Ya. Ini hanya karena simbolnya urak aja ya, jadi membingungkan, padahal sebenarnya enggak. Nah, hasil ini ditunjukkan pada 10.7 untuk pemilihan yang sangat simpel dari fungsi sumber yang posisinya itu F, apa ya ini ya, notasinya saya bingung ya. Dan itu cukup masuk akal untuk sedikit perubahan di temperatur. Nah, jika laju reaksi itu secara intensif, tidak sensitif, berarti jadi ini kan perubahan temperaturnya itu kecil ya, jika laju reaksinya tidak sensitif terhadap konsentrasi. Nah, section ini akhirnya itu ya kayak membuang ya, atau kita mengabaikan dari bentuk konduksi secara aksial. Nah, persamaan 10.B18 bentuknya itu tidak dianggap nol. Nah, solusinya menunjukkan bahwa di sana mungkin butuh pemanasan awal atau pendinginan awal di region 1. Ini berarti soal selanjutnya. Yang ini kamu bisa baca secara pribadi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan seperti biasa di bab yang 10 ini Mas Gallen dan Klein ya, pilih salah satu soal yang udah ada optionnya, ceritanya ya, jawabannya ya di sini. Bentar ya, salah ya, 300 ya. Sebentar ya, di problem sini dengan materi yang kita pelajari ya. Kamu ambil aja, lalu kamu biasa buatkan video satu saja ya sebagai pencicilan tugas dan ujian selanjutnya ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya anggap cukup. Sampai jumpa lagi di minggu pertemuan selanjutnya yang pada bab berapa ya? Difusivitas panas ya. Sebentar ya, saya naik dulu sampai lupa. Oh ya, difusivitas ini bab 17 untuk minggu depannya. Saya ucapkan selamat pagi.